Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Teguh Rifki Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Sebelum menyampaikan pernyataan ini, sehubungan dengan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang tengah menjadi perhatian publik saat ini, perlu kami tegaskan bahwa Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara. Berkaitan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dengan argumentasi bahwa gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang kami sebut sebagai GPKPD ini dianggap sebagai permasalahan internal partai. Izinkan kami Partai Demokrat memberikan tanggapan dan pandangan sebagai berikut. Pertama, berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak kewenangan Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, Ketua Umum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai terlibat dalam GPKPD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPKPD tersebut. Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Saudara Muldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka. Melalui surat kami tertanggal 1 Februari 2021 yang lalu, Ketum AHY telah menyampaikan keyakinannya bahwa Bapak Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh Saudara Muldoko atau pelaku GPKPD lainnya tidak mengetahui adanya gerakan ini. Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik. Partai Demokrat juga menyampaikan tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun. Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam dan Menkumham yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPKPD tersebut. Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini. Meskipun dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut. Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD apalagi terlibat. Namun, menyangkut alasan pemerintah bahwa GPKPD tersebut adalah hanya permasalahan internal Partai Demokrat semata, kami memiliki pandangan yang berbeda. Berikut ini akan kami sampaikan alasan kami mengapa gerakan itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat. Kedua, fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat, GPKPD, bukan hanya segelintir kader dan ex-kader Partai Demokrat, tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal. Dalam hal ini paling tidak KSP Muldoko. Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Saudara Muldoko bukan hanya sekedar mendukung GPKPD tersebut, tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu. Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata. Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini.
pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia, KLB PDI, di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah. Ketiga, jika tindakan Saudara Muldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa atau hostile taking over, tentu sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini. Bagi para pengemban amanah rakyat seperti Saudara Muldoko, yang menjadi pedoman seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan yang seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika, dan keadilan. Kalau gerakan semacam GPKPD ini dibiarkan dan dibenarkan, justified, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, the rule of law, dan rule of the game. Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini. Sekaligus, betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita. Keempat, dalam kasus GPKPD, tidak mungkin segelintir kader dan ex-kader Demokrat tersebut berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu. Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Saudara Muldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%, sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan dan Saudara Muldoko telah menjadi pemimpin baru. Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Muldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya. Gerakan dan tindakan seperti ini, yang Saudara Muldoko juga aktif dan involve secara langsung, bagaimana mungkin hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata? Kelima, Partai Demokrat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah diberikan tuntunan untuk segera bertindak guna menyelamatkan kedaulatan dan kehormatan partai. Jika Ketum AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik, meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, maka nasib kelangsungan hidup dan masa depan Partai Demokrat bisa menjadi lain. Banyak presiden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai-partai politik di Indonesia, termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di tubuh partai politik yang kemudian bagaimanapun akhirnya melibatkan tangan-tangan pemerintah. Betapa sedihnya keluarga besar Partai Demokrat jika upaya GPKPD ini benar-benar dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Saudara Muldoko menjadi ketum yang baru, merebut dari tangan ketum hasil kongres yang sah dan demokratis. Jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, yang pasti tidak sesuai dengan konstitusi partai, AD dan ART, tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham atau diresmikan oleh negara. Tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan konstitusi, hak politik, tatanan demokrasi, dan sistem yang berlaku. Nasib Partai Demokrat juga akan malang jika kemudian terjadi dua kepengurusan, dua ketua umum, yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara.
Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan pilkada mendatang. Karenanya, demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ini, kami ingin berjuang baik-baik, agar sekali lagi kedaulatan dan kelangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengapresiasi para kader Partai Demokrat yang telah melakukan deteksi dini dan lapor cepat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Hal ini membuktikan bahwa Partai Demokrat tetap solid dan terlahir sebagai partai ideologis yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Inilah perwujudan atas apa yang disampaikan Ketua Umum AHY sebagai kode etik keperwiraan dan jiwa seorang kesatria. Sekali lagi, kami bangga dengan seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Demikian pernyataan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.